Baik, setelah kita tadi secara kelembagaan, lalu kemudian NU, lalu kita melambung terbang mengaca memotret dari kacamata makro melalui paparan dari Prof. Masud Said tadi, kita akan kembali membumi, kita akan ke desa. Bagaimana sebenarnya warga Nahdien yang kebanyakan itu adalah masyarakat rural itu, nanti konsepsi gerakannya Mas Andri Dewanto kita harapkan bisa memberikan paparan yang cekak aus begitu. Jadi singkat, padat tapi mengena begitu. Tentang bagaimana menggerakkan ekonomi warga NU dari desa. Kita sudah bergabung. Assalamualaikum Mas Andri. Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke Mas, jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Mas Andri memaparkan bagaimana konsepsi menggerakkan ekonomi warga NU dari desa. Yang kita tahu bahwasanya masyarakat Nahdien, warga Nahdien adalah kebanyakan berbasis di daerah-daerah rural, di daerah-daerah desa. Monggo, kami persilakan Mas Andri. Saya akan memulai diskusi ini dengan mengutip cerita dari Direktur TV 9. Namanya Ahmad Hakim Al-Jaili, yang pernah hadir dalam sebuah seminar yang pada saat itu Mas Hakim menjadi moderator. Narasumbernya waktu itu adalah Pak JK, Wakil Presiden. Yang menarik apa yang dikatakan Pak JK, perbedaan antara unit ekonomi NU dan Muhammadiyah. Iya. Menarik. Kalau Muhammadiyah itu adalah corporate. Jadi mulai etalase, seragam petugas, cara penyajian minuman, manajemen keuangan, slogan, aset, kepemilikan, status, itu milik satu lembaga. Tapi kalau Nahdlatul Ulama, itu adalah franchise. Jadi aset itu belum tentu punya lembaga, tapi milik para anggota atau pengurus atau aktivis Nahdlatul Ulama. Jadi ya tidak bisa serta-merta diatur begitu saja oleh Nahdlatul Ulama sebagai lembaga. Nah, hari ini begitu kita bicara kemandirian NU, itu kemandirian apa? Kemandirian jamiah atau kemandirian anggota? Kalau anggota NU yang kaya banyak. Tapi kalau kita bicara NU sebagai jamiah, ya, unit organisasi milik NU, saya ini mencoba untuk mendata. Jaud, Prof. Jaud, Assalamualaikum. Halo. Masih bergabungkah Prof. Masud? Ya. Ya. Saya lanjut, mencoba Mas. untuk mendata. Saya mendata Jombang, Jaud, Ponorogo, Bondowoso, dan Sumenep. Niku, saya lihat itu untuk Jombang, tempat lahirnya Nahdlatul Ulama, itu mulai dari PJ sampai MWC, itu total saya hitung kita punya 33 unit. 33 unit. 33 unit. 33 unit yang itu adalah milik NU. Nah, kalau Ponorogo, ini saya ngelihat datanya masih absurd ya. Karena ada 113 unit. Tapi saya lihat itu belum tentu punya lembaga NU. Dan termasuk ada satu swalayan. Kalau di Jombang ada satu rumah sakit NU yang baru. Kemudian di Sumenep itu ada 33 unit. Nah, yang menarik ini, dari semua unit yang ada, itu yang terbanyak justru unit BMT atau KSPP, Koperasi dan
beberapa jenis usaha-usaha ekonomi. Ini menarik. Dibanding dengan jumlah sekolah. Jadi ada perkembangan yang menarik. Jadi benar tulisannya senior saya, sahabat Ali Maskur Musa, bahwa ada progres di NU. Bukan tidak ada progres, ada kemajuan. Tetapi bila dibandingkan dengan pergerakan ekonomi yang bersifat global atau dari ormas sebelah, kita memang masih belum bisa menyalip. Itu saya masuk ke situ dulu. Kemudian terkait dengan pekerjaan saya selaku koordinator provinsi tenaga pendamping profesional pendamping desa Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada 7.724 desa. 7.724 desa yang terbentang mulai Pacitan sampai Sumeneb. Dari Pulau Masa Lembu sampai Malang Selatan. Mbawean sampai Pacitan. Dari aspek ekonomi, maka indikator yang bisa diukur adalah jumlah BUMDes. Di Jawa Timur itu ada 6.080 BUMDes yang terdaftar. Di ruang transit makan itu. Ada 6.080 BUMDes yang terdaftar. Tapi aku ada buah-buahan segala macam, ada minta kopi sudah. Mohon izin, Prof. Ya. Lanjut, ada 6.080 BUMDes yang terdaftar. Dari 6.080 BUMDes yang terdaftar itu, ada 456 yang maju, 2.270 berkembang, dan 3.354 pemula. Saya punya pikiran, itu kalau tiap ranting NU kemudian bekerja sama dengan BUMDes, menarik ya. Dari 7.724 desa, itu baru 456 desa yang maju BUMDesnya. Selebihnya berkembang dan pemula. Menurut saya, kalau kita anggap bahwa yang pemula itu baru dibikin dan belum punya aset atau baru disuntik dari dana desa, sekitar 50 sampai 100 juta. NU bisa begitu? NU bisa punya uang segitu. Dari mana? Dari koin NU. Saya mencatat bahwa koin NU di Jawa Timur itu ada yang berhasil. Contohnya di Turen. Di Turen berhasil, di Kalidawir Tulungagung berhasil, kalau di Sragen pasti. Jadi Turen itu sudah bisa ngumpulkan duit kalau nggak salah 3 miliar selama 2 tahun. Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dari koin NU. Nah kalau kemudian Kecamatan Turen bisa mengumpulkan uang segitu banyak, berarti kan NU sudah punya modal untuk usaha. Selama ini kan kita punya konsep, tapi kan kita bingung dari mana duitnya, karena kita tidak punya unit-unit ekonomi. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Baik. Jadi yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, Ketua LPNU dan Bendahara itu bagus, tapi begitu ditanya dari mana duitnya, itu kalau masih mengharapkan bantuan dari pihak lain ya menurut saya belum mandiri. Siap Mas. Baik. Menarik. Karena judulnya adalah kemandirian ekonomi NU. Baik. Kalau sumbernya masih bantuan dari pihak lain ya berarti belum mandiri. Kalau mandiri ya kita harus dari duit kita sendiri. Baik. Yang sudah konkret real jalan ya koin NU. Slide-ku bisa ditunjukkan yang baik. Untuk kemudian terima kasih. Ini paparan dari Mas Andre cukup memberikan perimbangan pada apa yang sudah kita bicarakan tadi sehingga diskusi ini menjadi lebih hidup. Nah, untuk itu coba kita akan kembali kepada Mas Ketua LPNU sebelum kita ke Pak Yai Mator nantinya. Bagaimana menyoal tentang apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Said tadi. Kita sebenarnya juga
banyak challenge dari aspek makro tadi. Lalu kemudian dari Mas Andri pun juga demikian. Kita masih banyak challenges. Hal-hal yang kemudian bersifat unit itu kita harus menggerakkannya lewat apa nantinya. Kalau tidak ada unitnya nantinya begitu. Bagaimana tanggapan Mas Fauzi? Kira-kira. Mohon izin Prof. Mas'ud sama Mas Andri. Sampai lupa saya tadi. Ketika awal saya tadi nggak menyampaikan karena di situ saya nggak lihat. Oh iya. Jadi lihatnya itu langsung ini monitor dan monitornya mati. Jadi nggak sempat menyapa. Belum kelihatan gambarnya tadi. Ya, mohon maaf Prof sama Mas Andri. Kedua, Pak Mator saya juga akan menyampaikan menyikapi dari apa yang disampaikan Mas Andri tadi, mandiri tadi. Ya alhamdulillah. Nukonomik ini sudah berjalan hampir setahun Mas Andri. Dan tadi juga menyinggung mengenai Jamiah. Rute yang saya buat kebetulan adalah rute yang paling aman. Karena di NU ini banyak rambu-rambu kultural. Juga rambu-rambu yang saya harus hati-hati. Apalagi saya ini siapa, seorang lembaga dan ini. Tapi alhamdulillah karena mengikuti dari Prof. Mas'ud tadi bahwa Oprah Winfrey itu bilang bahwa rubah dulu sikap kita. Ya, attitude dulu. Rubah dulu, kita positif think dan sebagainya. Apa yang saya buat di ini, meskipun nggak besar, tapi sampai saat ini kita tidak sepeser rupiah pun, Mas Andri. Kita ngeluarin uang dari lembaga lain ataupun dari pemerintah, 0 rupiah kita. Dan apa yang saya sampaikan tadi adalah memang karena proyeknya ini kan masih berjalan tadi, kultural karena nukonomik ini progresnya selama 1 tahun ini. 1 tahun. Kita izin dulu ke beberapa kiai, kita juga memaparkan dulu. Ketika kami sudah paparkan dan beliau ini merestui, ya insya Allah berkah. Insya Allah. Dan kami ambil dari apa aset tersebut. Kami mempunyai 7 aset di nukonomik ini. Jadi money atau uang kami jadikan nomor 7. Yang pertama tadi saya singgung adalah human atau sumber daya manusia. Tim kita mulai membangun bagaimana yang namanya sistem itu. Sudah kita buat. Yang kedua pengalaman. Ini aset yang kedua. Ketiga networking. Tadi sudah disinggung Prof. Mas'ud. Kalau saya mohon izin Prof. Kalau sudah digelar seperti ini dan kira-kira PWNU juga sudah approval, kami akan menggerakkan bagaimana UMKM Jamiah ini berjalan dengan baik untuk mencapai tadi yang sudah di mapping tadi. Ya. Nah itu mungkin aset networking, saya nggak bilang bahwa itu adalah kita ambil secara finansial, tapi networking kita, bagaimana lobby-lobby kita. Jadi bukan minta kita ini. Ya. Kalau tadi pinjem, orang pinjem itu harus mengembalikan. Nggak ada pinjem yang nggak mengembalikan itu. Ya. Kalau tidak kita buat programnya nukonomik, mungkin slide saya yang agak ini bisa ditampilkan slide saya. Aset-aset human experience, networking, intelektual, goodwill, dan aset lain itu nanti kita gerakkan secara optimal. Insya Allah yang namanya uang itu nanti berdatangan dengan baik. Dengan benar yang disampaikan dari Prof tadi. Dan mohon maaf, memang saya ini kebetulan fokusnya adalah di branding strategi sebenarnya. Yep. Jadi kami membuat konsep-konsep yang seperti ini. Mohon dibantu ini next beberapa aset slide yang terus ya sampai nukonomik. Logo nukonomik profesional, mandiri, produktif, barokah. Barokahnya itu yang keren. Itu nunggu barokahnya ya. Kalau barokah saya belajar dari Gus Andri aja. Ya Gus, ini kesenjangan yang kami pelajari next ya. Nah, profesional mandiri, kok mandiri sih? Rupanya typo. Mandiri produktif barokah terus next. Nah, Gus Ketua, itu jenengan minta afirmasi enggak itu? Selalu minta saya.
Wah ya nggak keren, sendiri kok minta afirmasi. Enggak, maksudnya afirmasi gimana maksudnya? Saya minta apa ini? Minta ada perlakuan yang lebih dibanding orang lain. Oh, insya Allah enggak. Sampai saat ini, kebetulan di samping saya ini pembina. Nah, baik. Dan bisa dicek gitu. Ini bagaimana kami membuat anukonomik. Baik. Baik. Itu aset uang, itu di terakhir dituju sama aset fisik. Meskipun kita punya aset branding dan sebagainya, yang kita kerjakan ini yang human, bagaimana kita angkat experience sampai saat ini. Gus Andre, kita 0% sampai saat ini. Mungkin kalau ditanya, kita minta proposal enggak, dicari di pemerintah dimanapun, tidak akan ada keluar namanya dari LPNU. Sama sekali, karena memang kami targetnya 2 tahun ini silent, tapi kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk PWNU. Baik, Mas. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak bergeser ke sebelah ke mentornya langsung. Jadi bahwasanya begini ya, bahwasanya ada beberapa hal yang sempat menarik sebenarnya dikulik adalah challenge barrier culture barrier lah bahasanya, culture barrier terkait dengan afirmasi yang sudah sempat. Apakah semua itu memerlukan afirmasi begitu, Pak? Itu udah menarik katanya Mas Andri begitu. Ini bagaimana, Kiai? Ekonomi dihadapkan dengan barrier kultur seperti itu. Assalamualaikum Mas Andri, Prof. Masud. Salam. Jadi saya coba melihat satu kata kunci yang disampaikan Prof. Masud tadi ya. Beliau menyampaikan ekonomi akan maju, semuanya akan berkembang apabila ada kolaborasi. Ya. Saya melihat beberapa hal, satu sisi misalnya kemandirian NU, tapi saya juga mendengar bahwa para konglomerat kita pun itu masih tergantung ke APBN loh. Iya. Bener nggak Prof. Mas Andri? Jadi tentunya apabila kemandirian NU itu juga tidak bisa terlepas dari regulasi-regulasi yang juga diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana kami bisa mandiri apabila regulasi tidak bisa mendukung kami, gitu loh. Jadi saya kira Prof. Masud bisa melihat bahwa kami akan bergerak ke sana. Nah tentunya dukungan dari regulator akan membuat kami lebih semangat untuk bisa mandiri. Jadi seperti kami sampaikan tadi, wong yang sudah kaya aja butuh APBN gitu loh. Apalagi kami yang mau mandiri. Sehingga kolaborasi adalah kata kunci yang harus kita lakukan bersama, baik antara pemerintah yang harus menyiapkan regulasinya, kemudian menyiapkan pemasarannya tentunya bersama-sama dengan kami, maka tentunya apa yang kita upayakan, apa yang disampaikan oleh Mas Fauzi, yang dia menggagas new economic itu akan bisa berjalan beriringan bersama-sama. Tanpa regulasi yang benar, tanpa regulasi yang memihak kepada kami, kepada UMKM, kami tidak akan bisa bergerak apa-apa. Saya kira itu yang terpenting. Baik. Kita kembali ke seberang sana, ada Prof. Masud dan juga Mas Andri. Saya ingin minta satu statement sebagai tanggapan plus juga ini menjadi closing statement. Jadi karena kita juga dibatasi waktu dalam forum ini, Prof. Mohon izin tanggapan panjenengan terhadap jalannya diskusi yang kemudian bisa disarikan menjadi satu benang merah closing statement dari panjenengan. Monggo, Prof. Baik. Saya kira sebagai warga NU dan orang yang sedang belajar untuk ikut berkontribusi di dalam berbagai kebijakan, saya sangat mendukung ide PWNU untuk menggerakkan kemandirian. Saya kira NU itu serba besar kehendaknya dan serba tidak masuk akal. Tetapi extraordinary, Prof ya. Bahwa kalau sampai usia 98 dan orang-orang seluruh dunia sekarang
membutuhkan keberadaan NU, terutama di bidang sosial, keagamaan, dan juga di bidang kenegaraan, khususnya HAM segala macam itu, saya kira kita tentu harus yakin bahwa ini bisa tercapai. Amin. Dan kalau tidak dimulai, statement yang sekarang ini akan repot. Tadi dicontohkan ketika konstituante macet, ya kemudian para pendiri bangsa itu juga akhirnya kacar-kacir. Ketika NU mendukung Soekarno, semua jadi mendukung Soekarno. Ini yang saya sebut kayak nggak masuk akal tapi bisa terjadi. Yang kedua, ketika Pancasila dimasalahkan ABCD macam-macam, melalui konsep Kiai Ahmad Siddiq, yang mudah-mudahan beliau jadi pahlawan nanti. Amin. Akhirnya orang ikut NU semua. Kemudian multikulturalisme, bagaimana ukhuwah, wataniyah, dan basyariah itu harus diikuti oleh seluruh negeri, ikut NU semua. Nah ini saya ikut Pak Matarur Rozak sama Pak Fauzi. Alhamdulillah. Priambodo. Asalkan beliau sudah sekuat para pahlawan itu. Menarik. Bareng-bareng aja, Prof. Bagaimana cara jalan keluarnya? Mulailah dari kecil. Jadi kritik Pak Henry Dewanto tadi tentu ada di mana-mana. Ya. Tetapi jangan khawatir karena pada faktanya nanti akan menuju ke sana. Cuma kita kan yang 1, 2, 3 orang berani mandiri, yang 1 takut mandiri. Nah itu repot itu. Takut mandiri. Jadi dipertanyakan kalau nggak punya proposal sama sekali pemerintah, itu luar biasa. Asalkan uangnya sudah banyak. Kalau uangnya, nah tetapi oleh Pak Matarur Razak bilang, kita ini sistem. Tidak bisa orang, tadi kan pembukaan saya sistem. Jadi harus kerjasama, saling kolaborasi. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Selamat Harlaka 98. Sukses selalu. Terima kasih Prof Masud, sangat luar biasa paparannya. Kita beranjak ke sebelahnya, pemantik diskusi yang sebenarnya ini sebenarnya. Jadi Mas Andri Dewanto ini seri muncul keri begitu katanya. Jadi bagaimana pemantik diskusi ini? Sebentar Mas Haikal. Baik. Ya, jadi begini Mas Andri. Kami betul-betul kangen. Kami betul-betul kangen sama beliau ini, Mas Andri ini ya. Jadi beliau menjadi ketua apa tadi? KPW, KPW desa ya. Ya betul. Tapi beliau juga merupakan salah satu wakil ketua PWNU yang tentunya sinergi antara ketua KPW dan wakil ketua PWNU itu bisa langsung disinergikan gitu ya. Dan itu penting gitu. Itu penting sehingga ketawa beliau. Jangan khawatir dikritik Henry karena dia itu menitik dirinya sendiri. Dia itu setelah dibuka ya. Orang lain saya jadi dia. itu. Kok bisa itu loh? Ya itu yang paling bisa hanya Mas Andri, Bro. Hanya Mas Andri. Saya kan bukan pengurus PW. Ketua ISNU. Baik, monggo Mas Andri. Begini. Kalau NU mau, ayo kita garap bareng desa itu. Caranya ada MOU antara BUMDes dengan koperasi-koperasi, Sirkah Muawanah di tingkat rantai. Kalau saya pribadi, andai kata tidak berjamiah, itu saya lebih senang kantor NU itu di tas saja, nggak usah pakai kantor NU. Daripada kita minta ke pemerintah. Karena saya masih ingat yang dibilang Gus Dur, LSM yang sejati itu ya pesantren.
Karena waktu itu pesantren memang nggak pernah disupport oleh pemerintahannya Pak Harto dan hidup dan memproduksi orang sekelas Caut, gitu kan. Nah, kalau pesantren hari ini itu kan, jadi pesantren zaman dulu begitu. Nah, pesantren sekarang kan tidak kuat untuk bertahan dengan kemandiriannya, kan? Karena banyak politisi yang datang ke Pak Yai itu. Baik, memang begini serunya kalau Malang Connection itu dalam satu forum itu. Ya. Jadi saya usul ini. Baik, Mas. Ayo kita bikin ikrar semacam Sumpah Mukti Palapa itu, Wah, bahwa NU Jawa siap. Timur berhenti bikin proposal. Berhenti bikin proposal. Baik, Mas. Baik. Jadi Berhenti bikin proposal. statement bagus dari Maka Mas kita Andri ya. pasti kita akan berusaha untuk mempertahankan diri karena kita punya insting primitif untuk hidup. Pada saat itu kita akan iuran, Pak. Betul. Begitu kita iuran, kita akan punya uang yang banyak dari uang kita sendiri. Baik. Dan pada saat itu baru kita akan dihitung oleh pihak lain sebagai orang yang punya karakter untuk berbisnis. Karena bisnis itu nggak mudah. Kalau nggak punya karakter, dikasih duit berapapun akan habis. Tanya Caut. Dan di saat itu kita pantas menyandang mandiri begitu kira-kira Mas. Mandiri. Oh iya. Kalau sudah mandiri kita bisa panggil itu menteri, presiden, gubernur. Kalau sekarang kita mau manggil mikir-mikir, Pak. Baik. Ini kita butuh sama beliau-beliau itu. Otokritik yang luar biasa disampaikan oleh salah satu wakil ketua PWNU yang berangkat sebagai Kita sepakat lah. Kalau ketua PWNU Kiai Marzuki saya percaya kuat. Kemudian Pak Torur saya percaya kuat. Kalau Pak Fauzi saya percaya kuat. Kalau Caut gimana? Udah deket banget sama orang-orang hebat. Sekarang kan bisa sudah manggil Gus Anu. Mas Anu kan sudah bisa manggil menteri. Mas Endri, Wong Endri itu atasannya menteri. Oh iya. Kalau dia bilang, jangan memandang saya tergantung orang. Memang dia mandiri apa? Endri itu mandiri apa? Iya. Luar biasa ini luar biasa. Orang ini tahu saya sejak kecil. Memang nyalahkan orang lain suka dia dan itu menjadi Tuhan pikirannya dia. Jadi Tuhan pikirannya dia. Saya tahu saya yang didik dia. Ini forum semakin memanas di rupanya. Forum semakin memanas nantinya. Monggo, Jadi begini Mas Haikal. Saking Tuhannya pikirannya dia, seniornya pun tidak dianggap senior. Baik. Jangan dalam-dalam, Prof. Nah, ini kesempatan saya agar saya tidak dikritik dari jauh terus. Saya ini sejak kecil mandiri. Dari mana dia mandiri? Baik. Monggo. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, yang disampaikan Mas Andri tadi, coba hilangin proposal gitu ya. Baik. Kita sepakat, NU pasti akan sepakat. Yang kami tunggu, yang tadi sampaikan Mas Andri, jangan tanyakan apakah NU mau, gitu ya. Jangan pernah bertanya begitu. Apa yang dikasihkan Mas Andri kepada NU itu aja kontribusinya. Gitu. Bedakan dong. Iya, bener nggak? Iya, betul. Iya, jangan tanyakan. Mas sepakat itu. Saya paling kalau mau tangguh sebagai kader. Wah ini kekaderannya Mas Andri ditagih nih. Mau Prof. Baik. Saya terinspirasi dari koin NU Kalidawir sama Ture. Ya. Yang diawali dari Seragen itu kan dulu sesuatu yang mustahil ya. Ternyata itu bisa. Dan kemudian diadop oleh PBNU melalui Muktamar NU. Saya pikir kalau kita ingin memandirikan ekonomi NU, saya kira itu jalan masuknya. Kalau kita masih mindsetnya masih tergantung kepada kader-kader yang menjadi politisi, kita akan selalu dalam situasi yang dilematik. Ini saran saya. Karena tidak selalu pada situasi tertentu NU itu bisa menempatkan dirinya dengan baik. Nah, pada saat dia pada posisi pilihan yang sulit, kasihan NU-nya. Ini menurut saya begitu. Makanya saya usul bagaimana kalau kita
mulai lakukan itu. Di beberapa kabupaten saya menemukan ketua Ansor yang berhenti bikin proposal. Saya ketemu dengan mereka, beberapa ketua Ansor yang memerintahkan seluruh levelnya untuk berhenti bikin proposal. Saya melihat kenapa kita nggak belajar dari adik-adik Ansor ini. Nah, jadi itu Pak Rozak, kalau kita bicara kemandirian, di sisi lain kita juga ingin capaian yang besar secara finansial dan material. Nah, kita pilih yang mana ini? Kita mencoba untuk berada di kutub kemandirian secara ekstrim, atau kita mencoba untuk mengawinkan seperti sarannya Profesor Mas tadi. Iya, baik. Dicatat dengan baik, Mas Andri. Dicatat dengan baik. Itu pertanyaan. Itu maksudnya, Prof. Pertanyaan esensial. Baik. Ngapunten dengan kata. Maturun, Mas Andri. Untuk karena ini memang diskusi tentang menggerakkan ekonomi melalui sebuah brand baru namanya Nukonomik, mari kita kembali ke pusaran diskusi kepada Ketua LPNU untuk Mas Fauzi untuk kemudian mencoba menarik benang merah dari sangat menariknya diskusi antar tokoh tadi dari Prof. Masud, Mas Andri sampai dengan Yai Mantor. Monggo Mas Fauzi. Kalau kebetulan Mas Andri ini kan luar biasa ya, selalu menginspiratif orang. Iya. Yang pertama tadi koin tadi, kami balik di Nukonomik, Gus Andri, bahwa kami tidak akan meminta juga. Kalau kami ke Jamiah itu ada koin, itu maksud kami kita akan mungkin memberi koin kemana, lebih dari memberi koin. Nah, di Nukonomik ini kita desain seperti ini. Kita menggerakkan networking, tadi yang disampaikan Prof. Masud tadi, kolaboratif. Kolaboratif bukan mengeluarkan proposal, tapi kolaboratif itu memanfaatkan sinergi yang menjadi sebuah energi. Contohnya begini, NU sendiri itu punya Nusantara Mart banyak sekali. Ada Ansor Mart dan sebagainya. Terus ada kepontren, di setiap pondok pesantren ada kepontrennya. Berapa ribu itu? Nah, kita melabeli semua produk UMKM yang NU, kita jadikan satu label dan ada Nukonomiknya. Ini bahwa ini harus dikonsumsi dan ini bisa dijual kemana? Produknya tadi dari UMKM tadi kita memberi kepada Jamiah NU ini keuntungan karena rata-rata di UMKM ini masalahnya bukan di produknya tapi produk ini yang kalau kita lawan pabrikan pasti nggak mungkin. Kita di levelnya level PRT lah. Nah itu kita bagaimana kita jualkan kepada jaringan ekonominya NU. Nah, contoh rumah sakit saja, saya yakin membutuhkan kok yang namanya sayur, buah dan sebagainya. Nah itu kita sinergikan nanti dan itu akan menjadi sebuah keuntungan. Tidak ada yang namanya di situ minta atau apa nggak ada. Dan mungkin lebih tepatnya nanti kalau mungkin akan saya presentasikan. Kebetulan di BUMDes tadi kalau itu disinergikan bisa, monggo. Jadi kita akan mensinergikan semua UMKM NU, UMKM pesantren dan lainnya bisa bersinergi dengan investor-investor tadi. Betul. Gus Fauzi, jangan bikin vlog, Gus. Jangan bikin vlog karena jarang yang ngerti ini. Progres di Panjenengan itu, jarang yang tahu. Insya Allah. Siap. Jangan bikin vlog, lalu kasihkan ke saya, tak sebarkan ke 7.724. Siap. Luar biasa, siap. Luar biasa. Tapi izin ini baru Mas Andri. Atas izin pembina. Baik, menurut laporan dari operator sudah ada 10K lebih viewers dari channel kita di Aula Channel. Tentunya juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berjibun di sana yang tidak bisa kita untuk host ini sampaikan kepada semua yang hadir. Siap. Monggo Mas Andri. Saya takut sama Profesor Masud. Toat. Apalagi sama bendum takut saya. Iya. Oh, sebelum akhir itu closing statement dari Mas Andri nggih. Siap. Takut saya. Supaya tidak berkelanjutan. Baik.
Baik, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentunya dari pemirsa dan juga netizen warga NU dimanapun berada. Ke depan ini akan menjadi sebuah pemantik, kita harap menjadi sebuah pemantik yang betul-betul sebuah diskusi yang mampu menjadi cikal bakal menggerakkan kemandirian NU ke depan. Tentunya banyak juga ikhtiar dan juga tahapan-tahapan yang perlu kita lampaui dan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus ada lahir inovasi, kolaborasi dan juga untuk mencapai bagaimana sinergi ekonomi umat itu nantinya bisa menjadi harmonisasi pada sebuah instrumen yang harmonis yang nantinya akan diaransemeni oleh NU itu sendiri sebagai sebuah jam'iyah yang menginginkan kebangkitan ekonomi umat. Itu kira-kira tentu banyak kata-kata yang kurang berkenan dari kami sebagai moderator, maka izinkan kami untuk kemudian menutup diskusi ini. Semoga ini tidak menjadi diskusi yang mandek, menjadi hanya sekedar mengudara, menguap, tapi akan menjadi sebuah pemantik gerakan-gerakan yang lebih progresif, lebih sinergis ke depan. Baik itu dari NU sendiri, pemerintah, swasta, dan juga masyarakat tentunya. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Saya undur diri. Haikal Atik Zamzami. Allahumma fiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.